Iya, eh, seperti kita sudah bisa mulai. Selamat pagi, Ibu Bapak, Kakak, Abang, semua yang hadir pada Zoom ini. Selamat datang di Bina Pelayan Anak Persiapan Paskah. Senang sekali boleh berjumpa dengan Ibu Bapak, rekan-rekan pada pagi hari ini. Dan sebelum Bina Pelayan Anak Persiapan Paskah dimulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan memaparkan materi pada pagi ini. Beliau adalah Ibu Pendeta Rahel Daulay. Sudah ada di ruang Zoom ini. Boleh di spotlight kali. Spotlight. Iya. Eh, Ibu Pendeta Rahel Daulay, SSI Teol MLM. Beliau adalah Wakil Ketua 3 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan pendeta di Gereja Metodis Indonesia. Ibu Pendeta Rahel akan membawakan materi berjudul Membangun Spiritualitas Anak dalam Masa Raya Paskah. Bagi Ibu Bapak yang hendak memberikan respons berupa tanggapan atau pertanyaan, nanti boleh menuliskannya di kolom chat atau nanti dapat raise hand setelah pemaparan materi selesai. Dan nantinya saya, Johanna Silalahi, yang akan memandu kita dalam sesi tanya jawab. Baik, mari kita mulai acara ini. Izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi ini dan boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti pembinaan pada pagi ini. Biarlah bina pelayan anak persiapan Paskah pada hari ini boleh Engkau sertai. Kiranya Kak Rahel yang akan membawakan materi juga Engkau berkati dan berikan hikmat sehingga kami boleh mengerti dan semakin boleh memaksimalkan pelayanan kami dari apa yang kami dapat dalam pembinaan ini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Pendeta Rahel Daulay untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Joanna sebagai modal. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali saya boleh ada bersama dengan kakak-kakak kakak, kakak ya biasanya kalau pembina sekolah minggu ini ya. Walaupun umurnya udah 50, 60, 70 tetap kakak gitu, kakak everlasting. Jadi senang bisa boleh berbagi dengan kakak-kakak sekalian. Secara khusus kita memasuki bulan-bulan yang sudah mendekati masa raya Paskah, yaitu di eh, bulan Februari ya kita akan masuki bulan masa raya Paskah, masa yang sangat luas, sangat panjang ya dibandingkan masa raya Natal. Paskah ini lebih panjang sebenarnya, lebih dari 100 hari. Jadi ini adalah masa yang penting khususnya untuk anak-anak diperkenalkan, diajak untuk terlibat, lalu mereka menghayati apa sih yang mereka sebenarnya perlu hayati dengan Paskah. Nggak cuma tentang telur dan kelinci gitu ya, tapi juga ada hal-hal yang lain yang dipersiapkan sebelum menjelang Paskah. Nah, saya menyiapkan materi di sini eh, dan juga beberapa gambar-gambar yang mungkin bisa menolong, tapi tentu kita sebagai pelayan anak sudah juga punya banyak kreativitas. Kalau jadi pelayan anak tuh pasti orang-orang yang sangat kreatif gitu ya. Jadi ini hanya contoh, Ibu Bapak, kakak-kakak sekalian juga boleh mungkin saling memberikan masukan supaya kita di yang ada di Zoom ini sebagai partisipan kita boleh saling memperkaya satu dengan yang lain. Yang paling penting adalah di dalam setiap kreativitas yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan eh, ada pemahaman spiritualitas mengapa dan apa yang kita sedang kerjakan. Sebelum ya saya minta bantuan
moderator untuk share screen. Iya, terima kasih. Bentar ya. Iya, boleh slide selanjutnya, Kak Yohana. Saya akan memulai dengan memberikan pemahaman bagi kita tentang apa yang sebenarnya kita rayakan di dalam masa raya Paskah ini. Kita sedang merayakan dan mengenang peristiwa Kristus. Ya, kita sudah dibuka dengan perayaan masa raya Paskah, dengan Advent dan Natal, dan sekarang kita merayakan Epifani. Dan sebentar lagi kita akan menjelang masa raya Paskah untuk mengenang peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kematian. Ya, jadi kematian tidak ada jika seorang tidak pernah lahir. Nah, jadi ini sebenarnya satu kesatuan. Merayakan kelahiran Kristus juga terhubung dengan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan bahwa kita sebenarnya sedang merayakan Kristus, peristiwa Kristus yang kita imani, yang kita yakini gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting bagi ibadah gereja. Nah, bicara tentang waktu dalam ibadah gereja, ya kita ada dua jenis waktu, ada Kronos dan Kairos. Kronos ini adalah waktu manusia yang hari Minggu itu kita waktunya beribadah. Ya, bulan Desember itu adalah Natal. Bulan Maret nanti kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung sampai dan diikuti oleh Paskah gitu. Tapi ada juga sebenarnya Kairos. Kairos ini adalah waktu Tuhan yang dipahami sebagai saat yang tepat di mana Tuhan berkarya. Ini merupakan misteri yang coba dijelaskan oleh gereja menurut budayanya masing-masing. Jadi ini harus dipahami eh, bahwa ini adalah cara kita untuk menerjemahkan eh, dalam rangka membuat sebuah perayaan pengenangan akan peristiwa Kristus tersebut. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan dipahami sebagai saat yang tepat di mana Tuhan berkarya. Ini merupakan eh, misteri ya. Jadi kita nggak bisa memahami sebenarnya bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Tapi manusia berusaha menerjemahkannya atau mengedukasi gereja dengan membuat yang tadi itu Kronos, waktu versi manusia. Dengan demikian, mengaitkan antara eh, Kairos dan Kronos, maka lahirlah yang namanya kalender liturgi yang berisi perayaan-perayaan mengenang peristiwa Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Maka kita mengenal di dalam gereja kalender liturgi, masa raya, yaitu bagian dari pemahaman atau perpaduan dari Kairos dan Kronos. Nah, mengikuti kalender liturgi ini sebenarnya seperti sebuah perjalanan. Oh, ini gambar ini ya kalender liturgi saya ambil dari Google. Mungkin ada versi yang lebih baik yang bisa juga dipahami. Kalau kita lihat di sini seperti satu lingkaran, dimulai dari Hari Kristus Raja, persiapan untuk memasuki Advent. Kristus Raja adalah hari terakhir dan Advent adalah awal dari kalender liturgi. Lalu kita masuk kepada Epifani sekarang, lalu masuk ke masa biasa atau ordinary time. Jadi biasa itu bukan berarti nggak ada apa-apa gitu ya, tapi kita di situ adalah kesempatan untuk bertumbuh. Makanya warnanya hijau, ordinary time.
lalu masuk di masa yang panjang, yaitu masa Prapaskah, eh, lalu masuk ke Trisuci Paskah, dan kemudian Paskah dan minggu-minggu Paskah. Minggu-minggu Paskah sampai kepada Pentakosta. Jadi Paskah itu sebenarnya nggak cuma 1 hari saja gitu ya, tapi minggu-minggu setelahnya itu juga adalah Paskah sampai kepada Pentakosta, dan kemudian masuk kepada ordinary time juga, di mana kita punya kesempatan atau mengajak anak-anak atau umat untuk bertumbuh, dan begitu seterusnya. Dan dalam satu lingkaran ini sebenarnya kita sedang menghayati peristiwa Kristus. Nah, jadi kalender liturgi ini sebenarnya ibarat sebuah perjalanan. Nah, kalau perjalanan itu dia tidak akan pernah berulang, ya kan? Yang namanya berjalan tuh nggak berulang. Walaupun sebenarnya kayak lingkaran gitu ya, kita kayak eh, ulang lagi tahun depan yang merayakan Advent lagi, tahun depan merayakan Paskah lagi gitu. Tapi sungguhnya perjalanan ini ya yang hari ini mungkin tidak sama dengan saya tahun depan. Ya, Rahel hari ini tidak sama dengan Rahel besok gitu. Sehingga pengalaman kita sebagai eh, eh, orang yang menghayati atau orang yang juga terlibat di dalam mengonsep dan memerankan itu nggak akan pernah sama. Sehingga sebenarnya kalender liturgi itu walaupun dia em, berputar gitu ya, berulang, tapi sesungguhnya spiritualitasnya tidak akan pernah sama. Ini seperti perjalanan tidak pernah berulang atau tidak pernah sama. Lalu perjalanan iman yang terus-menerus eh, kita dalami dan kita dalami gitu ya. Bukan cuman karena doktrin dan teks Alkitab, tapi juga termasuk dalam keragaman generasi dan budaya. Ya, kita terikat di dalam satu konteks budaya, lalu juga ada generasi anak-anak yang mereka ada masanya menjadi anak kecil, lalu kemudian jadi remaja, jadi pemuda, nanti kan ketika mereka dewasa juga mereka mengalami sebenarnya peristiwa yang sama, merayakan hal yang sama, tapi dengan pendalaman iman yang berbeda. Nah, kalau saat ini kita fokus kepada bagaimana menanamkan itu kepada anak-anak gitu ya. Mulai mereka paham dulu tentang konsep masa raya Paskah, lalu nanti kita percaya mereka bisa bertumbuh dan lebih mendalaminya di kemudian hari. Jadi kehidupan manusia berjalan dan tidak bisa diulang. Pengalaman itu mempengaruhi penghayatan kita terhadap ibadah. Jadi perjalanan menolong kita menghayati kehidupan. Demikian juga perayaan tahun liturgi, bukan pengulangan, tetapi perjalanan yang membawa kita ke dalam pendalaman iman. Ya, nah di dalam liturgi kita mengenal istilah anamnesis. Anamnesis ini artinya mengingat. Oh, kurang G di situ. Mengingat dan mengenang, tapi tidak hanya sekedar mengingat saja, oh bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem, atau 2000 tahun yang bahwa ada peristiwa Yesus disalibkan. Tidak hanya mengenang demikian saja, tapi sesungguhnya anamnesis ini adalah berupaya menghadirkan kembali peristiwa tersebut, peristiwa yang terjadi pada masa lalu di saat sekarang. Jadi anamnesis ini berasal dari bahasa Yunani, bukan sekadar peringatan atau pengenangan, tapi anamnesis ini menghadirkan kembali peristiwa di masa lalu pada saat sekarang, here and now. Nah, inilah yang membedakan perayaan demi perayaan yang dilakukan di gereja. Contoh, perbedaan antara Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi dan Paskah yang dirayakan orang Kristen terletak pada anamnesisnya. Kalau orang Yahudi yang mereka kenang adalah peristiwa pembebasan. Tapi kalau orang Kristen ya yang mereka kenang adalah peristiwa eh,
Paskah, anak domba Allah yang dikorbankan dan kemudian bangkit kembali. Dan ini 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 penting di dalam liturgi gereja, anamnesis. Jadi selalu mengingatkan apa yang sebenarnya sedang kita hadirkan di dalam perayaan yang kita lakukan. Nah, untuk menolong kita atau menolong umat dan anak-anak memahami tentang anamnesis ini, maka simbol ini menjadi hal yang penting, ya. Simbol ini berasal dari kata sim, sama, dan balo atau balein, yang artinya melempar. Jadi, simbol artinya mempersatukan atau melempar yang satu dengan yang lain. Jadi, yang dulu eh, dan yang sekarang dilempar sehingga menjadi satu. Nah, sehingga di dalam simbol itu ada emosi, ada gairah, ada keterlibatan, dan ada kenangan bersama. Nah, simbol ini berbeda dengan hanya sekedar barang-barang biasa gitu ya. Kalau kita melihat burung misalnya gitu ya. Kalau burung itu dengan pengenangan akan peristiwa Pentakosta, kita punya emosi atau gairah yang sama gitu. Sehingga simbol ini memang perlu dinarasikan, perlu diceritakan supaya dia menjadi bahasa atau benda yang menolong kita untuk mengingat. Ingat-ingatan itu menjadi hal yang penting di dalam merayakan merayakan kalender liturgi. Nah, sehingga simbol ini menjadi hal yang penting dalam kekristenan. Misalnya kalau kita lihat di sini roti dan cawan gitu ya. Kalau orang tidak paham tentang peristiwa perjamuan, mereka hanya melihat itu sebagai makanan aja sarapan pagi gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ini bicara tentang bagaimana tubuh dan darah Kristus itu menjadi kehidupan untuk manusia kita orang-orang berdosa. Begitu juga dengan lilin. Lilin ini juga ya kalau orang tidak memahaminya dia hanya akan melihat sebagai ya lilin aja kalau mati lampu pasang lilin. Tapi lilin bagi kita kalau dijadikan sebagai simbol ini bicara tentang terang, terang Kristus yang datang di tengah kegelapan manusia. Kita dalam yang berada dalam kemelut dosa lalu Kristus menjadi terang. Salib juga begitu. Nah, burung juga begitu. Nah, sehingga simbol ini adalah hal yang penting. Ada beberapa gereja yang sudah mulai dari dulu ya tidak terlalu mementingkan simbol kayaknya eh, nggak apa menjadi seperti kita tuh eh, mensakralkan barang-barang. Enggak begitu, tapi simbol ini menolong kita beranamnesis tadi sebagai kata kunci yang penting di dalam ibadah, di dalam menghayati masa raya Paskah, masa raya atau kalender liturgi gereja. Jadi simbol ini perlu untuk terus eh, di, digunakan oleh gereja. Nah, dari simbol-simbol inilah kemudian menjadi inspirasi untuk kita bisa menolong anak-anak secara khusus untuk mereka bisa mengingat dan menghayati perayaan demi perayaan yang terjadi. Apa saja sih sebenarnya yang dirayakan pada masa raya Paskah? Ya, dikatakan sebelumnya bahwa pengenangan menjadi hal yang penting dalam ibadah Kristen. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mengingat sebuah peristiwa dengan baik, ya. Sehingga simbol itu menolong eh, kita umat untuk mengingat proses mengingat itu menjadi lebih mudah dan dapat dihayati. Simbol berbeda dengan tanda, ya. Simbol ini lebih melibatkan emosi individu, gairah, keterlibatan, dan kebersamaan, karena di dalam simbol ada kenangan, ada kenang-kenangan. Nah, jadi simbol ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang menolong untuk berbicara lebih daripada sekedar narasi atau kata-kata dan memberi ruang pada imajinasi seseorang untuk menghayati Allah.
Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ada rangkaian masa raya Paskah di mana di dalamnya ada narasi, ada teks Alkitab, ada simbol yang bisa diangkat. Nah, apa saja itu? Di sini saya coba lihat buat diagramnya. Yang kita rayakan kan sebenarnya Paskah, tapi menuju ke Paskah ini ada yang disebut dengan Prapaskah. Apa saja itu? Prapaskah dimulai dari Rabu Abu, lalu 40 hari masa Lent atau Prapaskah, Lent 1, 2, 3, 4, 5, lalu masuk ke dalam Minggu Prapaskah 6, atau disebut juga awal dari Pekan Suci, atau kita sebut juga dengan Minggu Palmarum, lalu masuk kepada eh, Pasion 1, 2 di dalam satu minggu itu ya. Hari Senin ada yang merayakan Pasion 1, 2, dan 3, lalu masuk ke dalam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Ini masuk dalam kategori Prapaskah. Nah, lalu setelah itu pada Sabtu, eh, kalau kita sebutnya Sabtu dini hari gitu ya, sebenarnya kalau dalam tradisi di sana itu sudah berganti hari, sehingga itu disebut sebagai sudah dimulai sebagai Paskah. Nah, Paskah eh, tidak hanya terjadi pada satu hari saja, tapi sebenarnya minggu-minggu setelah itu juga disebut sebagai Paskah. Jadi minggu-minggu Paskah, tidak disebut minggu setelah Paskah. Kita nggak mengenal istilah itu, tapi minggu-minggu Paskah. Lalu sampai kepada eh, hari kenaikan pos Paskah itu, yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa Pentakosta, dan setelah Pentakosta, minggu selanjutnya adalah Minggu Trinitas. Nah, ini adalah satu rangkaian masa raya Paskah yang begitu panjang, Ibu Bapak. Jadi perayaan masa raya Paskah ini hampir 100 hari dan sangat kaya akan simbol dan penghayatan. Ya, nyanyian-nyanyiannya sebentar Kak Johanna belum. Ada nyanyian-nyanyiannya juga bervariasi, sangat kaya kalau kita lihat di buku-buku nyanyian ya, untuk masa raya ini. Lalu simbol-simbolnya juga sangat kaya. eh, mm, Ya, dan dari sini semua kita bisa mengajak anak-anak untuk terlibat banyak menghayati em, momen demi momen ya, hari demi hari, dan kita mendorong mereka untuk bertumbuh secara spiritual di dalam perayaan dan pengenangan masa raya tersebut. Nah, sekarang kita akan coba melihat apa saja yang perayaan dan pengenangan yang kita bisa lakukan, lalu bagaimana eh, kakak-kakak sekalian juga punya penghayatan dan spiritualitas terhadap masa tersebut, sehingga bisa punya ide dan kreativitas untuk mengajak anak-anak untuk terlibat menghayati peristiwa tersebut. Nah, yang pertama adalah Rabu Abu. Ini adalah hari eh, pertama mengawali masa Prapaskah. Nah, jadi ngitungnya bagaimana? Hitungnya mundur 40 hari eh, dari Paskah. Jadi kalau misalnya Paskah kita itu tanggal 31 ya, 31 Maret, maka hitung aja mundur 40 hari tidak termasuk hari Minggu. Maka itu akan jatuh di hari Rabu. Itulah hari Rabu Abu. Nah, karena ini awal, ini pintu pembukaan, maka spiritualitasnya adalah bicara tentang eh, panggilan untuk bertobat. Jadi mari kita sama-sama eh, prospeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan eh, panggilan untuk bertobat, ya, antisipasi akan kematian, perkabungan. Nah, di sini sebenarnya disimbolisasikan dengan abu. Abu ini kan kalau dalam tradisi Israel sebagai simbol untuk apa ya, mengaku dosa itu yang dalam Kejadian 3:19 ya, atau
peristiwa ketika ini eh, disebut sebab engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah melambangkan kefanaan manusia. Nah, eh, biasa yang dilakukan oleh gereja-gereja adalah menggunakan abu untuk simbolisasi disentuhkan kepada tubuh manusia. Karena pada saat itu belum ada sabun, seperti sekarang kita udah punya banyak sanitasi. Tapi dulu abu itu berguna untuk membersihkan, ya digosok gitu ke dalam tubuh manusia. Sehingga abu ini identik dengan penyucian atau menyembuhkan. Nah, abu atau debu mengingatkan kita pada Allah yang membentuk kita dari debu dan dengan cinta menghembuskan nafas kehidupan bagi manusia. Jadi kita seperti tadi Kejadian 3 ayat 19 dikatakan engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi eh, abu di sini menjadi simbol ya yang sangat kuat, dia menyucikan dan dia mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu. Kita manusia yang fana, kita tidak akan bisa hidup jika bukan karena Allah. Nah, momen ini adalah spiritualitasnya sehingga eh, ini tepat untuk menjadi ajakan untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Nah, ada beberapa nyanyian yang bisa digunakan untuk eh, masa masa bu ini. Di Kidung Jemaat mungkin tidak ada, tapi Kidung Keesaan nggak kelihatan ya. Ini karena saya pakai filter. Ini dia bukunya. Ya, warna kuning, tapi pasti saya yakin kakak-kakak semua sudah punya itu. Kakak 72, nomor 72 itu ada judulnya Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik tembun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Nah, ini melodinya juga sederhana, bisa kita ajarkan ke anak-anak sambil menceritakan tentang debu, tentang abu itu kenapa dan apa fungsinya untuk kita bisa menghayati eh, awal dari masa Prapaskah ini. Nah, next slide. Nah, lalu setelah itu pada hari Minggunya kita masuk di dalam minggu pertama Prapaskah, masuk dalam seasons land, masa Prapaskah eh, yang terdiri dari menuju 40 hari. Kenapa 40? 40 menjadi angka yang penting di dalam tradisi kekristenan. Kita mengenal juga Quadragesima, 40 hari masa berpuasa, masa berderma, berpaling kepada Allah dan mengikutinya serta menghayatinya, menghayati jalan salib dengan refleksi dan doa. Nah, kalau di gereja biasanya diidentikan dengan simbol lilin, penyalaan lilin satu persatu, ada 6 lilin. Nah, ini agak kurang tepat ini gambar yang saya gunakan ini karena lilinnya ada 7. Tapi 6 ya, sebenarnya 6 lilin yang dimatikan setiap minggunya. Jadi ini ya sebenarnya ada banyak versi ya melakukannya. Ada yang menyalakannya, tapi ada juga yang memilih untuk mematikan. Nah, sebenarnya kalau mau mengikuti penghayatan, kalau Advent kita menyalakan satu persatu, Advent jadi lilin itu dihayati sebagai terang.
terang yang datang di minggu pertama, terang yang datang di minggu kedua, Advent kedua dan ketiga. Nah, kalau kita menghayati simbol lilin ini sebagai eh, peristiwa menuju kematian, ya, maka sebenarnya sebaiknya aksinya adalah mematikan lilin tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya nggak usah berdebat kita, oh ini dinyalakan, ini dimatikan gitu. Tergantung pada bagaimana kita menghayatinya, anamnesisnya seperti apa, artinya sebagai proses menuju kepada kematian, maka yang dilakukan biasanya adalah lilin tersebut dimatikan. Jadi minggu pertama Prapaskah dimatikan satu, lalu kedua dimatikan dua, dan seterusnya sampai kepada hari Jumat Agung, maka lilin putih itu pun diredupkan juga, dimatikan. Nah, jadi di minggu-minggu Prapaskah ini ada banyak juga hal-hal yang bisa kita cari dan gali ya, nyanyian, eh, teks-teks Alkitab juga yang begitu kuat mengajak anak-anak juga bisa menghayati peristiwa-peristiwa yang menolong mereka untuk berpaling kepada Tuhan. Nah, saya nggak tahu apakah kita biasa atau mau mendorong anak-anak untuk berpuasa makan dan minum, tapi ini adalah tradisi yang juga dilakukan oleh orang-orang Kristen di masa Prapaskah, yaitu berpuasa dan berderma. Tapi mungkin kita bisa melakukannya dengan eh, menanamkan prinsip tersebut, jadi berpuasa dengan cara yang mereka pahami. Jadi apa yang mau mereka lakukan sepanjang masa Prapaskah ini, berpantang apa? Spiritnya adalah untuk kembali mengingatkan mereka pada peristiwa Allah. Lalu derma seperti apa yang mereka bisa lakukan. Intinya bukan hanya sekedar nabung. Jadi bukan eh, cuman fokus pada aksinya, tapi bagaimana dalam setiap aksi itu mereka paham bahwa apa yang sedang mereka kerjakan ini menolong mereka untuk kembali mendekat kepada Allah. Next slide. Nah, saya akan coba memperlihatkan ini cepat aja ya. Minggu pertama satu itu kan Infokabit Me. Dari Mazmur 91 bicara tentang Bapa yang melindungi. Kalau di dalam sekarang kita masuk tahun B, bacaan leksionarinya adalah ini. Kejadian 9, Mazmur 25, 1 Petrus 3, Markus 1. Nah, kakak-kakak sekali bisa mendapatkan ide-ide dengan mendalami teks-teks ini gitu, sehingga menolong anak-anak untuk bisa menghayati minggu demi minggu. Nah, next, minggu kedua itu reminiscere, ya, tentang Allah mengingat janjinya. Bacaannya dari sini Kejadian 17, Mazmur 22, Roma 4, Markus 8. nggak nggak perlu harus dibacakan semua, karena kalau di ibadah umum sih dibacakan semua ya. Tapi kan tantangan dari kakak-kakak ini harus lebih banyak bacanya, lalu bisa mencari satu ide yang yang tepat untuk menolong mereka menghayati Prapaskah tersebut. Next. Nah, minggu 3 itu Oculi Mei. Ya, ini bacaan leksionarinya, mata terarah pada Tuhan. Jadi kita nih seperti sedang sekolah jadinya. Oh iya, eh, masa Prapaskah ini juga kalau zaman dulu ini sebenarnya momen yang tepat untuk katekisasi gitu ya. Jadi nanti ketika menjelang Paskah mereka baru akan di CD gitu. Tapi kan kita sudah masing-masing gereja sudah punya aturan sendiri tentang eh, sekolah ininya ya, katekisasinya. Tapi ini kita sebagai anak-anak kembali lagi seperti kita belajar sekolah juga gitu ya, untuk belajar teks-teks Alkitab yang mengajak kita untuk menghayati atau mengingat kembali peristiwa Kristus. Next. Nah, minggu keempat itu Letare, bersukacita bersama Yerusalem.
Nah, ini disebut juga seperti rehatnya gitu. Nah, karena mengingat itu juga melelahkan gitu ya. Kenapa kok ada bersukacita di masa Prapaskah? Ini seperti break time sebenarnya. Jadi dia setelah 3 minggu eh, apa membaca tentang peristiwa-peristiwa yang ini ya, yang berat gitu ya, panggilan yang berat. eh, eh, di minggu keempat ini biasanya dibuat lebih light, lebih lebih ringan gitu ya, bersukacita bersama Yerusalem. Nah, teks-teksnya seperti ini bilangan 2, Mazmur 107, Efesus 2, Yohanes 3. Un- Jadi dia di tengah-tengah dari eh, minggu 1 ke minggu ke-6. Next, minggu 5 Len, ini Judi Kame, eh, Mazmur 43, berikan keadilan kepadaku. Ya, bacaannya juga seperti ini, Yeremia 31, Mazmur 51, Ibrani 5, Yohanes 12. Dan selanjutnya, nah setelah 5 minggu ini, maka minggu selanjutnya kita akan memasuki pekan suci. Dan pekan suci ini diawali dengan eh, minggu eh, Palmarum. Nah, ini ada banyak sebutan. Ada yang merayakannya dengan next slide, Kak Jo. Next slide boleh. Nah, jadi minggu Prapaskah ke-6 ini juga kadang dihayati sebagai minggu sengsara, ya, eh, Passion Tide, ya karena dia masuk dalam minggu sengsara, pekan suci sengsara, disebut juga sebagai minggu Palmarum. Nah, enggak usah bingung, ini tergantung pada teks apa yang mau kita bacakan pada hari itu. Jadi jangan kita baca teks tentang minggu sengsara, tapi aktivitasnya Palmarum gitu. Nanti nggak matching gitu ya. Jadi karena dalam tradisi atau kisah Alkitab, minggu ke-6 ini juga menjadi perayaan ketika Yesus datang ke Yerusalem dan kemudian ada, orang menyambutnya dengan palma, palem. Ada teks yang bicara tentang itu sehingga bisa juga dirayakan sebagai Minggu Palmarum. Tapi kalau memang kita mau menggunakan aktivitas eh, dengan daun palem, maka kita menggunakan teks yang berhubungan dengan itu. Nah, kalau Minggu Sengsara, bacaan leksionarinya tuh Yesaya 50, Mazmur 31, Filipi 2, Markus 15. Ini juga bisa menjadi satu kesatuan dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi ada 6 minggu totalnya kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next slide. Nah, di sini ada beberapa kreativitas yang bisa menolong anak menghayati Prapaskah. Ini saya ambil dari bengkel PK STFT Jakarta. Eh, Misalnya dengan membuat seperti ini. Jadi ini salibnya diberikan kepada anak-anak setiap minggu. Jadi minggu pertama Prapaskah dikasih satu salib, mereka tempel di kertas mereka ini yang ungu yang sudah disiapkan. Lalu minggu kedua diberikan juga. Jadi mereka yang akan menempelkan salib tersebut sampai akhirnya eh, 6 minggu begitu ya. Lalu di baliknya mereka bisa mengisi tentang apa yang mereka lakukan, misalnya mereka berpantang apa, lalu melakukan derma apa, gitu ya, sesingkat itu. Dan ini sangat menolong mereka untuk mengingat dan terlibat. Nah, next. Ada juga kreativitas ini. Jadi dalam bentuk eh, salib begini, setiap minggu mereka menulis sesuatu atau teks Alkitab bisa dikasih kepada mereka, lalu mereka boleh hafal, lalu mereka tempel, ya. Eh, Begitu terus sampai 6 minggu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini footprints, jadi seperti berjalan bersama Yesus.
juga sama ditempel setiap minggu, minggu satu boleh satu ditempel, lalu apa kata kuncinya supaya mereka bisa mengingat, mereka tulis minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi mereka seperti berjalan bersama dengan Yesus. Ini kreativitas-kreativitas yang menolong mereka untuk mengingat dan mengenang masa Prapaskah. Next. Nah, seperti tadi yang saya bilang, Minggu Prapaskah ke-6 ini juga kalau dihayati dengan teks Alkitab tentang Palmarum, maka eh, ini bisa menjadi pada yang lain gitu ya. Teksnya 18 1 sampai 2, 19 sampai 26. Nah, kita tahu ceritanya bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem, orang menyambut dia dengan daun palmarum, sehingga identik sekali peristiwa ini dengan simbol daun palem dan sorakan Hosiana. Nah, sehingga apa yang bisa kita terapkan untuk menolong anak-anak, ya menggunakan narasi Hosiana, pastinya satu, menggunakan nyanyian-nyanyian yang menyuarakan Hosiana, ya, lalu juga menggunakan kreativitas daun palem. Bisa daun palem asli, atau bisa juga kita ajak mereka untuk membuat kreativitas eh, dari daun palem. Nah, ini ada dua ini ya, contoh daun palemnya adalah jari jari anak-anak gitu, lalu mereka atau ya bisa juga sudah dipolakan, takutnya susah ya membuat pola jari begitu, lalu mereka gunting, kemudian ditumpuk dan menjadi daun palmarumnya gitu, dan mereka bisa menghayati itu, terlibat di dalam mengingat tentang peristiwa Minggu Palmarum. Eh, Nyanyian juga banyak ya Ibu Bapak tentang Minggu Palmarum ini di Kidung Jemaat, Kidung Ceria, ataupun Kidung Keesaan. Ya. Nah, ini juga ada satu kreativitas untuk menolong anak menghayati Minggu Palmarum. Eh, ini template-nya sudah ada. Biasanya Ibu Bapak bisa cari di Pinterest juga ada. Ah, kalian pasti udah punya ide-ide banyak kalau soal template gitu ya. Eh, tapi ini dibentuknya seperti lingkaran dan juga ada jubah-jubah yang juga kita tahu ketika eh, menyambut Yesus itu mereka tidak hanya membuat daun palem tapi juga baju mereka juga sebagai simbol mereka betul-betul menyambut Kristus, menyambut Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem pada saat itu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu eh, aktivitas yang bisa digunakan untuk Minggu Palmarum tersebut. Next. Nah, pada eh, di awal pekan suci, ya setelah kita memasuki Minggu Sengsara, ya dan atau Minggu Palmarum itu, maka ada beberapa gereja yang melakukan juga doa bersama kumpul ya untuk menghayati setiap hari menuju minggu-minggu tersebut. Nah, itu dikenal dengan minggu Pasion, malam Pasion ya. Jadi setiap dari hari Senin dalam pekan suci. Nah, ini sebenarnya ada teksnya, bisa kita buat dengan berbagai eh, kreativitas. Saya nggak tahu di gereja ibu bapak sekalian apakah merayakan dan melibatkan anak-anak atau mungkin intergenerasi atau mungkin di rumah. Nah, tapi bisa menolong atau mengajak anak-anak untuk menghayati peristiwa ini hari demi hari dengan mengajak mereka membaca teks Alkitabnya atau membuat satu aktivitas sehingga mereka betul-betul menghayati hari demi hari di dalam pekan suci tersebut. Nah, jadi kalau Passion 1 tuh bacaan Injil dari Yohanes 12, 1 sampai 11. Next. Passion 2 itu dari Yohanes 12, 20 sampai 36. Next. Passion 3 itu Yohanes 13, 21 sampai 32. Jadi ini Senin, Selasa, dan Rabu. Lalu
hari berikutnya Pasion 4 atau juga pada malam harinya kita merayakan Kamis Putih atau Maundy Thursday dari kata mandatum novum, mandat baru. Jadi kenapa kita merayakan eh, Kamis Putih ini sebagai bagian dari Trihari Paskah? Karena di dalam perayaan ini kita mengingat tentang satu peristiwa yang khusus. Apa peristiwa khususnya? Yaitu ketika ada di dalam teks Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ini. Dia menjadi khusus, ini kan kalau kita tahu ya bahwa peristiwa-peristiwa itu nggak langsung tiba-tiba satu paket Ibu Bapak. Itu ada penambahan-penambahan di tengah-tengahnya. Nah, Kamis Putih menjadi khusus karena Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ini eh, di mana Yesus memberikan mandat kepada murid-murid yaitu untuk apa? Saling mengasihi tanpa batas, ya. Nah, ini mandatum yang diberikan Yesus kepada murid-murid karena dia tahu waktunya akan berakhir dan dia mengingatkan kepada murid-muridnya sambil dia melakukan membasuh kaki murid-muridnya ini sambil dia berpesan eh, engkau harus saling mengasihi tanpa batas. Nah, ini sebenarnya peristiwa yang mengingatkan kita untuk disiplin dalam melayani, mengampuni, ya, dan mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ini adalah spiritualitas Kamis Putih, bukan hanya sekedar kita melakukan aksi-aksi yang tidak ya kita perlu menanamkan pemahaman dalam setiap aksi yang kita lakukan. Boleh melakukan aksi basuh kaki, tapi apa isinya gitu ya? Karena ini penting untuk anak-anak. Bisa juga waktu eh, di masa online begitu ya, waktu apa pandemi gitu, ada satu metode yang kita sempat godok yaitu kan basuh kaki kan nggak mau dimungkinkan karena nggak bisa bersentuhan. Tapi mendoakan satu orang tanpa orang itu tahu. Nah, ini kan bukan doa itu bukan untuk orang tersebut, tapi doa itu mengubahkan kita untuk memiliki disiplin rohani gitu. Disiplin bahwa kita perlu mengasihi orang lain tanpa batas. Perlu untuk saling melayani. Jadi di dengan segala teknis mungkin fotonya dibagikan kepada anak-anak lalu mereka pilih atau nama mereka pilih, lalu mereka mendoakan anak tersebut. Kita hanya perlu mengupdate apakah mereka sudah berdoa atau enggak. Enggak perlu tahu dia mendoakan apa gitu ya. Karena ini bicara tentang disiplin spiritualitas untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Nah, tentu ritus basuh kaki ini sentral ya. Banyak gereja-gereja yang melakukannya dan sangat simbolik eh, eh, menarik untuk diadakan. Tapi bisa kita gunakan aktivitas-aktivitas yang lain juga. Ada juga yang merayakannya dengan melakukan perjamuan makan, saling berbagi makan, ya bawa makanan lalu makan bersama. Intinya adalah Kamis Putih itu mengajak kita untuk menghayati mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu saling mengasihi tanpa batas. Nah, oleh sebab itu ada nyanyiannya di PKJ 275 itu. Perintah baru ku beri padamu agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu sehingga orang akan tahu engkau muridku jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. PKJ 275. Nah, itu isi
dari atau spiritualitas dari Kamis Putih bisa kita ajarkan kepada anak-anak dan mengajak mereka untuk mendoakan teman-teman mereka eh, secara pribadi gitu. Next. Nah, lalu kita masuk ke dalam Triduum Paskah atau Trisuci Paskah yang dimulai dengan eh, Jumat Agung. Jumat Agung ini adalah peristiwa pengagungan salib. Eh, yang kita hayati adalah salib Kristus, bukan tentang Yesus yang mati gitu, tapi eh, salib Kristus yang tentu memang menjadi simbol kematian Kristus, tapi harus ditekankan ini bukan bicara tentang Yesus mati gitu. Nah, ini yang sering terjadi di gereja-gereja yang kita fokuskan Yesus yang berdarah-darah, Yesus yang disiksa, Yesus yang mati gitu. Padahal spiritualitasnya ini sebenarnya pengagungan pada salib. Makanya dia bahasa Inggrisnya sebut Good Friday. Apa yang good? Kita nggak bicara tentang Yesus mati itu sebagai satu kebaikan, enggak. Tapi justru eh, eh, salib itu yang kita hayati sebagai eh, hal yang kita agungkan. Gitu ya, next slide. Next. Jadi fokusnya, oh sorry, sebelumnya Kak. Fokusnya adalah penyembahan dan pengagungan salib dan merenungkan perjalanan salib sebagai karya penebusan Allah atas dunia. Nah, jadi memberikan tontonan seperti Yesus yang disiksa, ini takutnya bisa shifting ininya, pemahamannya tentang Yesus yang disiksa dan kekerasan dan seterusnya. Padahal ya sah-sah saja kita memakai video seperti itu, tapi harus kita jelaskan atau kita bangun spiritualitasnya adalah tentang perjalanannya menuju salib. Memang berat, ya, dan ditampilkan dengan darah-darah yang bercucuran, keringat yang bercucuran, begitu ya. Itu memang berat sekali. Tapi sayangnya kalau seandainya eh, yang 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 menjadi fokus adalah darah-darah itu, ya jadi hilang pemaknaan. Padahal proses menuju jalan salib itu yang mestinya dihayati di dalam Jumat Agung dan pengagungan akan salib Kristus sebagai karya penebusan Allah atas dunia. Ya, jadi kalau dibaca, memang Yohanes 18 ayat 19 ini bicara satu set ya, dan ini suka dibacakan. Bisa melibatkan anak-anak untuk membaca dua pasal dengan cara kreatif. Ini pernah kami lakukan di memimpin ibadah, kelas memimpin ibadah di STFT Jakarta dengan visualisasi atau dengan tableau begitu ya. Ada yang melakukan gerakan, lalu ada yang membacakannya. Jadi nggak bosan membaca dua pasal Yohanes 18 sampai 19, tapi kita bisa ditolong untuk memahami tentang proses jalan salib tersebut. Nah, nyanyian-nyanyian juga ada banyak eh, yang bicara tentang pengagungan salib. Salah satunya yang saya sangat senang dengan syair ini yaitu KJ 169 yang ditulis oleh Isaac Watts. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Jadi kematian Kristus itu harus punya dampak secara langsung pada hidup kita. Kebaruan apa yang kita dapati dengan peristiwa Kristus mati. Jadi nggak hanya mengenang Yesus mati, udah selesai. Tapi Yesus mati, tapi itu apa dampaknya di dalam hidup saya. Nah, ini perlu kita tekankan kepada anak-anak. Next slide. Nah, ini ada beberapa aktivitas untuk menolong anak-anak. Ya, kalau kita bercerita tentang eh, eh, tentang salib, ya ini sorry ini bukan Jumat Agung. Next slide. Nah, misalnya ini, enggak sebelumnya Kak. Ini adalah perkataan Yesus di kayu salib.
Ya, ada 7 perkataan Yesus. Yang pertama nih di salib ini untuk mengingatkan anak-anak bahwa perjalanan salib Kristus itu berat. Nah, sehingga apa yang bisa kita pelajari, kita teladani, dan kita hidupi. Dengan mereka menempel ini satu persatu, mereka belajar untuk melihat bahwa menjadi pengikut Kristus memang ada salib, ada harga ya untuk perjalanan hidup. Nah, ini juga dalam gambar domba, dombanya bisa disiapkan, lalu ini juga perkataan Yesus juga boleh ditulis. Jadi mereka boleh terlibat di dalam aktivitas tersebut. Nah, lalu masuk ke berikutnya. Next slide, Sabtu Sunyi. Nah, ini peristiwa yang seringkali dilewatkan, nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah momen yang sangat penting, momen di antara momen hari kedua di antara Trisuci Paskah yang punya peran yang sangat penting untuk peristiwa sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya adalah Jumat Agung dan sesudahnya adalah Paskah. Nah, ini adalah di tengah-tengah yang bagaimana kita mengajak anak-anak untuk menghayati ini. Ini bicara tentang eh, saat hening, keheningan, mengenang kesendirian Yesus di dalam makamnya. Jadi kita sebenarnya merayakan kesunyian. Memang aneh ya kalau merayakan kesunyian itu bagaimana ya diam-diam aja gitu. Tapi ada banyak cara sebenarnya yang menolong aktivitas. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu tapi di dalam keheningan. Jadi aneh aja kalau seandainya ibadah Sabtu Sunyi ini justru diisi dengan KKR, dengan apa ya Sabtu ceria yang yang lompat-lompat yang bising-bising begitu aneh sebenarnya nggak cocok spiritualitasnya tapi justru mengajak di dalam keheningan kita bisa melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Nah, salah satu yang pernah saya lakukan adalah waktu di masa pandemi itu eh, mengangkat cerita-cerita keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi. Nah, narasi mereka itu begitu kuat dan begitu penting untuk dikenang, didengar, dan ini menolong sekali dalam perayaan Sabtu Sunyi. Jadi kita bersama dengan orang-orang yang sedang kehilangan, sedang merasa terpuruk, merasa sedih, ya, kita duduk bersama dan berdoa bersama. Nah, itu yang bisa dilakukan di dalam Sabtu Sunyi ini. Jadi, doa bersama, duduk bersama, mungkin saling mengingatkan dengan WA, ya, dan seterusnya. Nah, ini momen penghayatan yang penting untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalam satu peristiwa besar yang jatuhnya itu sebenarnya adalah pada Sabtu malam. Jadi Sabtu Sunyi tidak dirayakan Sabtu malam, tapi dari mulai pagi, dari setelah Jumat Agung, Jumat malam, Sabtu pagi sampai sebelum malam, sampai sore hari, itulah Sabtu Sunyi. Kenapa? Karena next slide. Sabtu malam itu sebenarnya kita sudah merayakan yang namanya Vigil, Pasca Vigil, yaitu eh, Lucernarium kalau dalam tradisi kekristenan, yaitu ibadah terang, di mana pada saat inilah em, Kristus sudah bangkit. Dan kemudian pada subuh ketika Maria datang, dia melihat kubur kosong. Ya, nah tadi ada kreativitas yang sebelumnya itu tadi yang kubur kosong itu boleh kembali ke situ, eh, Kak Jo. Nah ini, nah ini bisa kita ajak anak-anak untuk menghayati cerita itu gitu ya, bahwa pada saat itu Kristus sudah bangkit dan kuburnya kosong, eh, menyatakan kebangkitan Yesus dan menyatakan bahwa janji Yesus betul-betul nyata. Yesus itu betul-betul sayang sama kita semua. Sehingga nyanyian yang paling enak untuk diajarkan pada anak-anak Kidung Jemaat 187. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa janjinya iya dan amin. Jadi betul-betul sebagaimana yang ia janjikan itu terjadi dan ini menjadi sukacita, menjadi haleluya bagi kita, sorak-sorak haleluya bagi kita bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Ini berita baiknya. Ya, next. Balik ke Paskah tadi. Ya, jadi perayaan Paskah ini identik dengan sorakan haleluya, ya, pujilah Tuhan karena kita begitu sukacita menjalani perjalanan sengsara dan kemudian kita menghayati Kristus yang bangkit dan dan menerima, merasakan, mengalami langsung kasih sayang Yesus kepada kita. Nah, peristiwa Paskah ini menjadi simbol pengharapan baru bagi umat Kristen. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak syair-syair nyanyian Paskah ya. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Dan banyak-banyak nyanyian Paskah lagi yang lain. Kristus telah bangkit di dalam kemuliaannya dengan irama-irama yang sangat mengajak kita untuk menari, bersorak-sorak, ya bertepuk tangan, tergantung kalau kita mau bertepuk tangan, tapi ekspresinya ini tidak lagi ekspresi yang suram, tapi kita betul-betul eh, menghidupinya. Nah, memang ini harusnya menjadi perayaan yang paling meriah di dalam gereja. Cuman kadang-kadang kita lebih meriah ngerayain Natal ya daripada Paskah ya. Cuman sebenarnya kalau dalam spiritualitas Kristen, perayaan Paskah adalah puncak perayaan umat Kristen, perayaan iman orang Kristen. Sehingga dia mestinya adalah perayaan yang sangat meriah. Dengan nyanyian-nyanyian, dengan sorak-sorak haleluya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa beraneka ragam, ya bisa eh, menggambarkan telur, mencari telur, ya telur sebagai simbol kebaruan, ya eh, next slide. Ada beberapa aktivitas, ya ini contohnya bikin salib dari kertas-kertas warna-warni, uh, bisa juga dengan kain perca, ya. Ini juga bisa bikin dari tangan, jadi setiap tangan juga warna-warni, dibikin seperti lingkaran begitu. Dan banyak aktivitas yang lain yang mengajak anak-anak untuk bersuka cita di hari Paskah. Next slide, Kak. Nah, setelah itu jangan hilang semangatnya. Nggak cuma 1 hari, tapi minggu-minggu setelah itu ada 6 minggu, itu juga masih disebut sebagai Minggu Paskah. Ada 6 Minggu Paskah yang mana kreativitas dan nyanyian Paskah itu mestinya masih tetap digemakan. Ya, jadi di dalam minggu-minggu Paskah ini justru eh, sukacita itu harus semakin bertambah dan semakin bertambah. Seringkali kita memahaminya Paskah itu cuma 1 hari, 1 minggu, dan kemudian besok-besoknya bukan Paskah lagi, udah lewat katanya gitu. Tapi sebenarnya dalam spiritualitas kalender liturgi itu masih disebut sebagai minggu-minggu Paskah. Jadi bukan minggu setelah Paskah. Nah, ini minggu-minggu Paskah ini akan terus berjalan sampai next pada sebelum Pentakosta, hari kenaikan Yesus ke surga yang jatuhnya itu di hari 10 hari sebelum hari Pentakosta dan jatuhnya itu biasanya hari Kamis. Nah, peristiwa kenaikan ini juga tambahan ya. Kenapa ini menjadi penting? Menjadi perlu dihayati oleh orang Kristen. Peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa yang meneguhkan tentang kebangkitan Kristus.
Jadi kalau tidak Yesus tidak pernah naik ke surga, maka kita akan bertanya-tanya sebenarnya yang bangkit ini siapa? Yesus kah atau siapakah atau orang lain kah atau apakah atau hanya cerita narasi biasa. Tapi karena ada peristiwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid-murid, inilah yang menjadi konfirmasi bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Tempatnya adalah di surga, bukan di dunia. Dia yang betul-betul datang ke dunia. Sehingga ini menjadi make sense buat kita. Perayaan Advent itu menjadi make sense. Natal itu menjadi make sense. Memang Kristus yang apa yang sebenarnya eh, ber apa tempat tinggalnya adalah di surga itu datang ke dunia. Dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah ketika dia kembali naik ke surga. Sehingga peristiwa kenaikan Yesus ini menjadi penting untuk penghayatan iman Kristen dan disaksikan oleh murid-muridnya pada saat itu dengan satu pesan juga. Jadi Yesus ini selalu identik dengan pesan, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, Yesus berpesan pada murid-murid untuk melanjutkan perjalanannya dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, ini membuat kita penting untuk merayakan sebenarnya hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, eh, penghayatan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak supaya mereka bisa menghubungkan kenapa eh, Natal Yesus yang turun ke dunia ini perlu kita rayakan. Karena memang dia adalah Allah. Nah, ini dikonfirmasi dengan ketika peristiwa Yesus yang naik ke surga. Karena itulah memang rumahnya, itulah tempatnya, bukan di dunia. Di dunia ini memang dia sedang menjalankan misi kerajaan Allah. Nah, ada ya nyanyian-nyanyian yang bisa kita gunakan untuk merayakan atau menghayati em, hari kenaikan Yesus ke sorga ini. Di Kidung Keesaan ada 275. Hai orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu tercengang, menengadah ke angkasa, bertanya-tanya tak reda? Solsis, solsidoda, mengapa kamu tercengang? Si, si. Nah, saya belum menguasai ini melodinya terlalu Jawa-Jawa begitu ya. Tapi isinya menengadah ke angkasa, bertanya-tanya tak reda. Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit. Nah, kini naik ke surganya. Ke surganya. Ini bagus sekali. Megah di tahta yang mulia di sisi kanan Bapaknya. Tetapi kamu jangan ragu, percayalah kepada daku. Percayalah kepadaku. Tuhan akan datang lagi dengan megah tak terperi. Para malaikat bersuka cita. Nah, ini juga peristiwa kenaikan ini juga menjadi titik tolak kita saat ini menyuarakan Maranatha, yaitu menantikan kedatangannya kembali. Ya, karena Yesus naik ke sorga, maka kita menjadi orang-orang yang menghidupi spiritualitas bahwa Kristus akan datang kembali. Maranatha. Ya, jadi kalau nggak ada peristiwa kenaikan, maka sia-sia kita menyanyikan Maranatha, ya, menyanyikan Immanuel, Tuhan datanglah, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi peristiwa yang penting. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, itu ya isi lagunya tadi ya, Kidung Keesaan 275. Nah, setelah itu 10 harinya, setelah Yesus naik ke surga, maka ini juga menjadi afirmasi ketika Roh Kudus turun atas orang-orang yang sedang berkumpul pada saat itu, dan kemudian mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka bisa memahami satu dengan yang lain. Dan ini adalah karena karya Roh Kudus. Jadi Pentakosta selalu identik dengan api, yang artinya kobar, semangat, eh, eh, apa ya, semangat yang berapi-api, pertumbuhan gereja-gereja, lalu Roh Kudus, burung ini yang menandakan Roh Kudus,
dan juga sering diidentikan dengan hasil panen, yaitu buah-buah yang didapatkan ya. Dan memang pada saat hari Pentakosta ini secara budaya atau tradisi itu berdekatan momennya dengan musim panen di Israel, maka sering juga Pentakosta ini dirayakan dengan perayaan hasil panen. Kita membawa eh, dengan sukacita ya gerakan. Jadi sebenarnya Pentakosta ini hari gerakan gereja. Gereja Gereja bukan gereja ya, maksudnya mengumpulkan dana, maksudnya gereja yang ngeluarin dana besar-besaran, enggak, tapi gerakan setiap umat untuk berpartisipasi di gereja. Jadi maka mereka membawa hasil panennya ke gereja atau membawa jiwa-jiwa ke gereja. Dan Pentakosta ini menjadi momen di mana gereja bangkit ya, gereja bertumbuh. Petrus berkhotbah, banyak orang yang dimenangkan. Jadi ini simbol gereja yang eh, bangkit begitu. Nah, bagaimana spiritualitas kita yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak? Ya kita ajarkan bahwa di dalam Pentakosta inilah eh, kita sebagai gereja itu dibangkitkan. Sehingga minggu-minggu setelah Pentakosta sebenarnya adalah minggu-minggu di mana kita harus hidup dengan iman Pentakosta. Kalau dibilang hidup dengan iman Pentakosta berarti berkobar-kobar, memberi, terlibat melayani, ya, senang datang ke gereja, senang bersekutu dengan orang sesama dan satu dengan yang lain. Nah, ada satu nyanyian yang sangat menarik. Next slide, Kak. Di sini saya mau ngajak kita untuk bernyanyi, nyanyi dalam hati saja karena kita ada di Zoom. Ini tapi syairnya bagus sekali. Ini dari Kidung Jemaat 241, ada juga di Kidung Ceria. Ya. Dan secara melodi cocok untuk diajarkan kepada anak-anak. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Nah, yang saya paling suka tuh hmm, ayat yang bait yang bait keempat, ya. Ya, lihat di sini syairnya Yesus Yesus adalah tanaman yang maha agung diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu. Apa hasil tanamannya? Orang-orang yang percaya. Yesus tanaman yang maha agung diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu orang yang percaya. Jadi kita adalah hasil panen. Kita adalah buah dari Pentakosta itu. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Ah, ini menarik sekali kalau diajarkan kepada anak-anak untuk menghayati bahwa semangat kita harus senantiasa semangat Pentakosta. Hanya dengan cara kita memiliki iman Pentakosta, maka gereja akan bangkit. Gereja akan eh, berbuah banyak. Dan oleh sebab itu, minggu-minggu setelah Pentakosta ini kan cukup panjang nih, minggu biasa.
Jadi jangan dibayangkan itu minggu biasa-biasa aja. Sering kan diplesetkan begitu. Minggu yang nggak ada apa-apanya. Tapi justru sebenarnya dalam minggu biasa inilah ditanamkan bahwa kita harus memiliki semangat Pentakosta. Iman kita adalah iman Pentakosta. Kita bisa bertumbuh di dalam menghayati minggu-minggu setelah Pentakosta ini sampai kelak kita menyongsong kedatangan Tuhan. Itulah eh, bagaimana kita menghayati masa Prapaskah. Sampai di situ yang bisa saya sharingkan cukup panjang. Semoga kita bisa menghayatinya dan memiliki ide-ide bagaimana kita menerjemahkannya kepada anak-anak di gereja dan dimanapun yang kita layani. Sekian, saya kembalikan kepada Kak Johanna. Ya, baik. Terima kasih, Kak Rahel. Kita panggil saja Kak Rahel begitu. Eh, karena di sini semua dipanggil kakak begitu para pelayan. Terima kasih. Kita boleh beri applause melalui ya secara langsung atau mungkin boleh lewat reaction. Eh, Terima kasih Kak Rahel atas pemaparan materinya. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan berlangsung kurang lebih 40 menit. Nantinya Kak Rahel, apakah pertanyaannya mau dijawab satu persatu atau misalnya dikumpulkan terlebih dahulu? Boleh dikumpulkan juga boleh. Oke, Dua atau tiga gitu ya. ya boleh Kak. Ya. Kalau gitu boleh kakak-kakak yang mau raise hand untuk memberi respons, tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Ya, eh, ada lagi. Oke, jika belum ada, dipersilakan Pak Hendra. Senang berbisnis Ya, terima dengan kasih eh, Kak Johanna. Terima kasih Kakak Pendeta Rayal sudah berbagi banyak hal yang saya sangat diberkati dengan banyak penjelasan dan aplikasinya buat anak-anak ya. Beberapa contoh-contoh aktivitas itu menarik sekali. Tadi di bagian pasca ada bunga lili. Ya. Eh, Boleh Kak dijelaskan apa simbol yang mau dibangun dari bunga lili? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Ibu Kristina, dipersilakan boleh Bu? Terima kasih, saya panggil Kak Rahel aja ya. Terima kasih untuk paparannya dan sangat membantu untuk kami guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pelayan jemaat anak untuk mempersiapkan Paskah. Dan saya terberkati dengan eh, tadi paparan tentang Jumat Agung, tentang perayaan penyembahan dan pengagungan salib. Ini membuat eh, pemahaman baru bagi saya pribadi, karena selama ini eh, kami, para pelayan jemaat anak itu lebih mengutamakan bagaimana Yesus yang disiksa, Yesus yang berdarah-darah. Kemudian pengalaman saya itu pernah melakukan jalan salib dan di satu pos itu tentang Yesus yang disalib. Jadi ada anak-anak yang khususnya kelas kecil, kelas 1, 2, 3 SD itu yang ada beberapa anak yang menjadi takut gitu dan ini menjadi evaluasi kami bahwa uh, anak menjadi takut tentang makna penyalipan padahal penyalipan itu adalah suatu hal yang perlu dirayakan dan diagungkan. Nah, pertanyaan saya kan kami ini uh, di Tri Suci Pasca itu kan seperti Kamis Putih, Minggu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian Minggu Paskah itu tidak dirayakan. Dan bagaimana itu digabungkan dalam satu perayaan Paskah di hari Minggunya. Karena kan kebanyakan sekolah minggu atau ibadah anak itu tidak ada atau jarang
diadakan untuk Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian langsung di perayaan Paskahnya. Begitu, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Kristina. Masih ada lagi dari kakak-kakak yang mau bertanya atau merespons? Eh, Jika belum ada, kami persilakan Kak Rahel untuk menjawab atau menanggapi dua pernyataan tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk Pak Pendeta Hendra, terima kasih. Bunga lili ya, tadi ada memang saya gunakan simbol itu. Nah, lili ini memang em, warnanya itu warna putih yang menjadi simbol yang digunakan juga di dalam kalender liturgi. Paskah selalu identik di warna liturgi dari Paskah itu adalah putih. Jadi eh, warna tersebut, warna yang kuat itu bisa merepresentasi gitu. Kenapa kita menggunakan lili. Lalu lili juga eh, digunakan sebagai simbol bersih gitu ya karena warnanya bersih. Jadi eh, digunakan juga untuk menyimbolkan kesucian ya dan juga em, wanginya yang juga sering apa namanya menyebar begitu ya wangi lili ini sangat khas sehingga dia menjadi cocok juga untuk digunakan. Tapi dia bukan sebagai simbol secara langsung untuk menghayati satu spiritualitas iman gitu ya. Dia hanya menjadi satu dekorasi yang tepat untuk menolong kita untuk menghayati eh, warna ataupun gairah atau semangat dari Paskah tersebut. Kira-kira begitu, Kak Hendra. Eh, Lalu yang berikutnya dari Ibu Diah ya. Kristina, Oh sorry, Kak Kristina. Bu Kristina. Kak Kristina. Terima kasih Kak Kristina untuk pertanyaannya. Eh, saya tadi menangkap tentang bagaimana eh, mengajak anak-anak untuk menghayati Trisuci Paskah begitu ya, walau karena ibadahnya biasanya hari Minggu. Nah, ini memang menjadi eh, eh, ya sulit karena kan gereja punya keputusan bahwa ibadah sekolah minggu itu adalah di hari Minggu saja. Ketika Jumat Agung mungkin bergabung dengan ibadah umum. Nah, tapi mungkin solusi yang bisa dijelaskan, diberikan adalah ketika bertemu di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu pertemuan itu misalnya pada saat merayakan Pekan Suci Paskah, maka dijelaskan apa isi Pekan Suci itu. Satu minggu itu kita ngapain gitu. Termasuklah eh, menjelaskan tentang Kamis Putih, menjelaskan tentang Jumat Agung, menjelaskan tentang Sabtu Sunyi, sehingga ketika mereka datang di hari Minggu Paskah, mereka sudah tahu spiritnya, mereka sudah paham apa yang mereka sedang rayakan gitu di hari Minggu Paskah itu. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan, jadi dijelaskan di minggu sebelumnya. Tapi juga bisa sekarang kan media juga sudah banyak, bisa diingatkan di hari-hari persisnya. Jadi di hari Jumat itu apa yang anak-anak bisa lakukan, bisa kerjakan di rumah sebagai bagian dari penghayatan. Memang akan aneh kalau seandainya di Minggu Paskah kita masih bercerita tentang Yesus yang mati gitu. Jadi eh, kalau persoalannya secara ini kan persoalannya adalah waktu ya karena momennya di hari Minggu. Penting nih kita mau merayakan Jumat Agung tapi sayangnya Jumat kita nggak ada sekolah Minggu gitu. Nah, ya bisa dengan ini ya Zoom atau dengan WA yang yang mengajak mereka untuk melakukan sesuatu di rumah atau juga dijelaskan itu pada hari Minggu sebelumnya sebagai satu kesatuan pekan suci apa yang anak-anak bisa kerjakan eh, di dalam hari-hari tersebut secara khusus yang Jumat Agung dan Sabtu Sunyi.
Mungkin itu sekedar sarannya dari saya untuk bagaimana menghayati satu kesatuan Triduum Paskah tersebut. Itu ada pertanyaan yang belum terjawab ya, ada yang sebelumnya ya. Eh, sudah terjawab. Oke. Apakah sebelumnya Kak Kristina atau Kak Hendra mau memberikan respons terlebih dahulu atas Oh, Cukup, jawaban? dari saya cukup. sudah cukup. Terima kasih Ya, Kak Rahel. ya. Oh, Eh, saya tambahkan sedikit Kak Jo. Bisa juga misalnya pemahaman itu yang kita tanamkan di Minggu Pekan Suci itu, nanti kan ketika Jumat Agung mereka akan ikut bersama dengan mama papa ke gereja toh. Jadi mereka juga punya pemahaman apa yang terjadi di gereja pada saat itu. Jadi ditolong anak-anak ini untuk eh, mereka melihat memang ibadah umum, tapi mereka paham apa yang terjadi. Jadi justru sebenarnya itu tantangan gereja untuk karena yang hadir ini juga adalah anak-anak, yang mereka juga perlu paham tentang apa yang terjadi di dalam perayaan Jumat Agung ataupun Kamis Putih yang dilakukan oleh gereja. Ya, jadi kita perlu memberikan pemahaman itu sebelumnya. Jadi bisa disampaikan ke pendetanya gitu ya untuk atau bagaimana ya kayak dicolek Ya, gitu pendetanya untuk jangan lupa untuk bahwa ibadah ini juga akan dihadiri oleh sebagian dari anak-anak gitu kan. betul Bu Christine. Jadi itu ya sebagai pendeta dia harus menyadari bahwa gereja tidak membuka sekolah minggu pada saat itu sehingga ibadah itu akan intergenerasi atau multi generasi. Eh, yang hadir tuh sangat kaya. Jadi sebagai kita pelayan anak, kita perlu sampaikan, ingatkan bahwa ada satu kesatuan nih yang perlu diajarkan kepada anak-anak supaya nggak habis Minggu Palmarum ujuk-ujuk mereka langsung merayakan Paskah. Nggak tahu mereka bahwa di tengah-tengah itu ada momen-momen yang perlu juga dihayati gitu. Sehingga anak-anak perlu juga diajarkan, diingatkan gitu. Begitu Kak Kristina, silakan Kak Jo. ya, oke. Terima kasih Kak untuk responsnya. Selanjutnya ada Kak Dia dan Kak Elizabeth. Tadi Kak Dia terlebih dahulu ya. Ya, kami persilakan. Makasih Ibu Kak Rahel. Ini untuk yang saya mau nanyakan untuk yang eh, minggu 7 hari terakhir. Jadi setelah kenaikan sampai hari Pentakosta. Nah itu waktu saya kecil nih bukan bukan sekarang ya. Saya kecil itu eh, guru sekolah minggunya itu kasih apa namanya kayak kertas gitu. Terus per harinya ada doa wajib. Jadi kalau ini tadi kan mendoakan. Ini doa untuk ini nanti tanda tangan orang tua gitu. Nah, itu poin-poinnya udah dibuatkan misalnya untuk teman, terus untuk guru, untuk sekolah, terus membesar sampai ke negara. Apakah ini benar atau gimana ya, Kak? Soalnya kan sekarang beda. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dia. Silakan Kak Elizabeth. Iya, terima kasih Kak Yohana. Terima kasih Kak Rahel untuk pemaparannya. Sayang ya dari tempat kami itu hanya dua orang Kak Tuti sama saya dari GKI Cinere. Dan saya lihat ini sebetulnya sesi ini bagus juga ya Kak untuk panitia Paskah umum gitu ya untuk kerimain lagi karena rangkaian-rangkaian dari Rabu Abu sampai dengan Pentakosta. Nah, sayangnya kalau di tempat kami eh, Rabu Abu itu anak-anak tuh belum terlibat, maksudnya guru sekolah minggu belum belum apa namanya mungkin belum menyampaikan gitu ya. Eh, Walaupun kalau tadi Kak Kristina bilang tentang ini sorry ya saya sharing sebentar boleh ya sebelum bertanya ya. Jadi kalau tadi Kak Kristina bilang tentang Jumat Agung, nah di gereja kami mengadakan kelas sekolah minggu di Jumat Agung juga dikenaikan. Makanya kadang-kadang kita suka bingung Kak Hendra karena bahan dari seluruh sekolah minggunya tuh ada yang udah apa ya ada yang apa namanya kelewatan atau apa. Jadi kami kadang-kadang menambahkan lagi khusus cerita untuk
Jumat Agungnya. Nah, jadi ini yang saya mau ini Kak Rahel, yang tadi seperti juga Kak Christina bilang soal Jumat Agung, dan bagus banget Kak Rahel sudah mengingatkan kita bahwa di Jumat Agung itu kita menceritakan tentang salib Kristus itu. Nah, tapi kenapa ya mengganggu saya gitu? Karena saya tuh suka juga ngomong jadi pembicara gitu loh, Kak. Jadi kenapa Kakak sini tulisnya fokusnya penyembahan dan pengagungan salib? Bahasanya Kakak kenapa itu sih aja sih yang mengganggu saya gitu. Penyembahan dan pengagungan salib. Kalau misalnya anak-anak yang baca atau apa kan, kok kita nyembah salib sih? Kok kita ngagungin salib sih? Nah, saya tahu pasti maksudnya Kakak itu lebih dalam dari itu gitu, bahwa kita melihat salib itu sebagai mengingat kita bahwa disitulah Kristus mati. Salib itu sebagai suatu kutuk. Tuh, Yesus tuh mau dikutuk, mau dihina di atas salib. Jadi salib itu seperti yang tadi awal itu Kakak bilang sebagai simbol. Simbol yang untuk mengingatkan kita. Nah, itu gimana tuh, Kak? Boleh nggak Kakak jelasin lagi kenapa kata-katanya Kakak itu penyembahan dan pengagungan salib di slide-nya Kakak? Oke. Iya nggak? Sorry ya, Kak ya. Cuma supaya saya bisa ini aja bisa. Oh, Ya, aku jawab ini sekarang. Ya, ya, silakan Kak Rahel. Ya, jadi yang pertama ya tadi Kak Diah ya, itu tentang doa setelah kenaikan ya. Setelah kenaikan lalu disuruh berdoa untuk itu, untuk ini menjelang Pentakosta. Itu oke banget Kak Diah. Jadi doa ini kan sebenarnya apa sih? Doa ini bukan hanya sekedar kita berharap sesuatu terjadi pada apa yang kita doakan, tapi ini melatih spiritualitas kita sebagai pendoa, sebagai orang yang punya iman gitu ya. Jadi kita mendoakan sebenarnya kita yang sedang dilatih untuk berdisiplin dalam spiritualitas iman. Jadi memang menuju Pentakosta, kadang-kadang ada gereja yang membuat doa-doa seri Pentakosta gitu. Jadi dan itu menarik sekali ide yang Kak Dia sampaikan itu bisa juga digunakan dikasih topik. Jadi hari ini berdoa untuk siapa, ya besok berdoa untuk siapa. Ketika kita dilatih untuk berdoa dan gereja saya nggak yang saya tahu ada beberapa gereja-gereja yang membuat doa seri Pentakosta dengan berbagai eh, kreativitas, berbagai cara gitu ya supaya eh, orang datang dan merayakannya dengan khusus. Tapi intinya sebenarnya adalah berdoa dan ini bagus sekali untuk diterapkan, diajak, dimulai dilibatkan kepada anak-anak. Mereka akan bertumbuh dalam kebiasaan eh, memiliki iman yang suka berdoa gitu. Apalagi dilakukan menjelang Pentakosta. Nah, tentang pengagungan ya, betul. Jadi eh, ini bukan arti kita mengagungkan apa ya, bukan sedang mengalihkan bahwa yang harusnya kita sembah adalah Allah sekarang sembahnya pada salib gitu, kayak gitu ya. Eh, yang ini kan bicara tentang salib itu menjadi sentral ya di dalam peristiwa masa raya Paskah. Kenapa? Karena salib itulah yang menjadi simbol eh, atau menjadi tempat. Ada banyak cerita yang diwakili oleh salib. Yesus memanggul salib ya sebagai beban yang begitu berat dalam perjalanan jalan salib. Yesus juga dipaku di kayu salib ya, sehingga itu adalah tempat di mana dia mengakhiri nafasnya yang terakhir juga adalah salib. Dan jadi kalau dibilang pengagungan salib adalah kita mengingat, kita menghayati peristiwa salib itu. Jadi bukan pada bendanya, tapi peristiwa salib itu yang mengingatkan kita pada eh, beban yang berat, ya kesakitan yang luar biasa yang sudah dialami terlebih dahulu oleh Kristus, ya cemooh,
hinaan dan lain sebagainya, eh, itu juga adalah bagian dari peristiwa salib. Termasuk adalah kematian Kristus adalah peristiwa salib. Jadi kalau disebut pengagungan, ini sebenarnya mengajak kita untuk menghayati dan eh, melihat salib itu sebagai peristiwa yang kita juga akan alami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi sekali lagi ini bukan tentang worshiping, bukan worshiping ya, tak. Jadi bukan menyembah dalam arti kita mengimani salib itu sebagai benda yang harus kita bawa kemana-mana. Walaupun pada akhirnya begitu juga ya, banyak orang begitu kayak pakai kalung salib itu kayaknya lebih gimana gitu. Terus kayak ya kita masih banyak yang terjebak juga dalam praktek-praktek begitu gitu, bawa salib kemana-mana. Kayaknya memang punya ketenangan, entah kenapa punya ketenangan tersendiri gitu terhadap benda itu. Tapi justru Jumat Agung mengajak kita untuk tidak fokus pada bendanya, tapi pada peristiwanya. Peristiwa salib yang sebenarnya menjadi peristiwa yang real juga harus akan kita alami sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus, dan itu semua sudah dialami oleh Kristus. Jadi eh, itulah letak spiritualitas ya dari Jumat Agung ketika saya menuliskan kata pengagungan salib. Begitu, Kak. Iya, terima kasih Kak Rahel. Tapi sebelumnya juga emang ada penyembahan dan pengagungan. Bahasanya kakak dua, penyembahan dan pengagungan. Iya, Mm-mm. iya betul. Penyembahan ya artinya ya mungkin bukan artinya situ ya. Jadi saya mengoreksi ini bukan bicara tentang kita eh, shifting iman kan, bukan juga sedang mendewakan salib, tidak, tapi justru peristiwa salib itu yang sebenarnya menjadi hal yang sentral eh, yang harusnya kita hayati. Eh, Penggunaan kata penyembahan dan pengagungan ini mungkin terjemahan yang saya kutip, saya harus cek dulu juga nih ya sebentar. Tapi Kak, saya ngerti maksudnya Kak. Cuman bahasanya yang buat saya jadi ini. Tapi nggak apa-apa kok, itu nggak masalah Kak. Sorry aku jadi iniin. Iya, iya, iya. Apa Kak? Udah terjawab kok Kak. Ya, Oke. terima kasih banyak Kak Terima Rahel. kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Masih adakah lagi? Mungkin masih boleh kalau mau memberi respons kakak-kakak. Eh, Satu seperti lagi boleh nggak Kak? boleh, silakan Kak Elizabeth. Ya. Kak Rahel, kalau misalnya yang telur itu gimana Kak? Kalau tadi kan bunga lili, jadi itu kan sebetulnya bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari simbol. Kalau kayak telur, kelinci itu tuh boleh nggak Kak, kalau dikasih tahu itu kenapa bisa bisa ada pasca di ini dengan telur, kemudian dengan kelinci gitu Kak. Terima Hmm. kasih Kak. Kalau telur itu kan memang identik dengan eh, hidup baru ya. Jadi Paskah itu mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang baru secara pribadi. Jadi telur telur itu digambarkan eh, sebagai kebaruan, sebagai eh, benih gitu. Nah, kalau kelinci. Ya, kelinci kalau buka Google semuanya kelinci ya. Kelinci ini juga eh, identik dengan apa ya, hewan yang banyak anaknya ya gitu ya, banyak eh, kalau dia beranak itu banyak gitu. Jadi pertumbuhannya cukup cepat gitu. Jadi
ya saya juga nggak memahami secara nggak mendalami juga nggak lakukan penelitian budaya terhadap kelinci dan telur iya. Tapi kelinci ini kan tradisi Easter, tradisi dari Barat begitu ya. Dan yang kita tahu ya bahwa dia adalah hewan yang bisa berkembang berkembang biak secara banyak. Jadi ini mewakili eh, bisa menjadi cerita kepada anak-anak eh, kita sebagai orang Kristen yang memiliki hidup baru, semangat baru, iman Paskah ya bertambah banyak, memiliki hidup baru seperti telur. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rahel. Masih adakah lagi mungkin satu tanggapan lagi atau sudah cukup dari kakak-kakak? Iya, ya, sepertinya sudah cukup begitu. Berarti sesi tanya jawab ini sudah bisa kita akhiri. Sekali lagi boleh kita beri apresiasi untuk Kak Pendeta Rahel. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Eh, Sebelum kegiatan ini berakhir, kakak-kakak kami himbau untuk mengisi form evaluasi. Sebentar saya bagikan dulu. Eh, Sebentar. Hmm, Oke, ya, boleh diisi nanti setelah kegiatan ini selesai. Dan kami berharap kakak-kakak boleh mengisi form ini sesegera mungkin begitu setelah kegiatan ini selesai. Eh, untuk menutup kegiatan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena kami boleh selesai mengikuti eh, pembinaan ini. Kami bersyukur karena kami telah banyak belajar mengenai bagaimana kami mesti lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi untuk mengingat dan merayakan peristiwa-peristiwa Kristus di dalam kehidupan kami, terlebih khususnya bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, ya Tuhan, dalam setiap pelayanan kami ke depannya, agar kami boleh semakin lebih baik lagi menjalankan pelayanan kami, dan kiranya apa yang sudah kami dapatkan boleh kami implementasikan dalam kehidupan pelayanan kami. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Terima kasih Kak Terima Rahel. kasih, Kak Kak Rahel. Wardah. Terima kasih Terima kasih, kakak-kakak Kak semua, Johanna. semangat terima terus kasih. melayani. Ya, Terima terima kasih kasih. semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Kak Jo nanti boleh Rahel. minta materi ya Kak Jo. Wardah. Iya, Oh Kak. iya, Kak Rahel Oke, boleh ya oke. nanti di-share? Ya boleh, boleh Ya, di-share. Oh, oke. Siap oke, nanti terima di-share. kasih. Terima Terima kasih, kasih terima atas kasih. Terima kasih ya. pembicaraannya. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Rael. Terima kasih Jona. Semua Terima kakak. kasih. Dan berkati. Ditutup ya ruangannya. Ya.